Halo semua, selamat datang di No Signal. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film anime Si Kembar 5. Apalagi kalau bukan Gotobun no Hanayome the Movie. Siapa sih yang gak tahu sama si cantik kembar 5 ini? Pastinya hampir semuanya pada tahu ya. Oh ya, sebelum kalian nonton ini, pastikan kalian udah nonton dulu ya season 1 dan season 2-nya. Soalnya movie ini merupakan kelanjutan dari season 2 itu. Nah jadi, di movie ini kita bakal mengetahui siapa sih sosok cewek yang akhirnya Futaro nikahi dari kembar 5 ini. Soalnya kan dari dulu dibikin penasaran tuh, siapa ceweknya gitu kan. Maka dari itu tanpa lama-lama lagi kita akan ceritakan dan inilah kembar 5. Film dibuka dengan kembar 5 dan Futaro sedang liburan musim panas. Setelah liburan berakhir, Shin pun memperlihatkan kembar 5 itu mengunjungi makam ibunya. Kemudian ada flashback, di mana flashback itu si kembar 5 main sepak bola. Dan Yotsuba berhasil mencetak gol juga di sana, yang membuat tim mereka menang. Setelah itu si pelatih memuji Yotsuba karena dirinya benar-benar berbakat dalam olahraga. Tapi ya si Yotsuba gak terlalu menanggapi hal itu karena dia pikir mereka berlima sama-sama hebat. Kemudian mereka mau pulang karena mau beli bunga buat rayain kesembuhan ibunya. Sayangnya si Yotsuba gak sengaja jatuhin uang yang udah mereka tabung dan hilang gitu aja. Yotsuba merasa bersalah banget dengan itu. Jadinya dia punya usul pakai bunga yang dipetik aja deh buat hadiahnya. Taunya kembarannya juga metik bunga yang sama. Jadi mereka kumpulin tuh bunga dan langsung ngasih ke mamahnya. Mamahnya pun senang dan bersyukur dengan itu. Karena baginya melihat anak-anak sehat aja udah bahagia. Kembali ke sekarang, ternyata mereka nanti pas masuk sekolah semester 2 harus langsung nyiapin festival budaya terakhir mereka. Sementara itu, si Ichika bakal disibukkan sama project film buat tayang di bioskop. Mereka pun akhirnya kembali ketinggal di apartemen lamanya, setelah sebelumnya mereka pindah nyewa rumah pas di season 2. Akhirnya sekolah semester 2 telah dimulai, yang dimana sekarang si Itsuki sibuk sama belajarnya, sedangkan si Yotsuba ingin mempersiapkan festival budaya untuk kelasnya. Untungnya di sana ada Futaro yang bersedia untuk membantu dan mensukseskan acara festival budaya terakhir mereka. Futaro bakal kerja keras kali ini supaya acaranya berhasil, sampai-sampai dia yang jadi perwakilan kelasnya untuk festival budaya. Kelas mereka jadinya akan membuka kedai makanan aja, dan yang menjadi pilihan makanan mereka ada takoyaki berkat saran dari Nino dan pancake berkat saran dari Miku. Diskusi pun berakhir. Sayangnya, hasil dari diskusi itu membuat kelas menjadi terbelah dua, yaitu pihak cowok dan pihak cewek. Pihak cewek lebih pingin bikin pancake dan cowok lebih pingin bikin takoyaki. Dari perpecahan itulah mereka jadi ambil jalan tengah, yaitu bikin aja 2 kedai dan 2 makanan. Jadi kelasnya terpecah belah karena hal itu. Nino dan Miku gak nyangka bakal jadi gitu suasananya. Terus si Itsuki juga khawatir karena nilai ujian TO-nya masih kecil. Takutnya pas SBMPTN malah gak keterima gitu kan. Jadinya dia berencana untuk ikut kelas belajar bareng pengajar terkenal. Sedangkan si Nino berniat untuk menulis surat undangan ke ayahnya untuk datang ke festival budayanya. Akhirnya festival pun dimulai. Di sini kita bisa melihat Nino yang tampil nari sambil nyanyi. Festival itu diadakan dengan sangat meriah. Nah, abis itu pas jam 3 sore, si kembar 5 dan Futaro berkumpul. Bahkan si Ichika juga yang sibuk syuting nyempetin datang. Pas udah komplit nih semuanya ya. Di situ si Futaro langsung mengatakan kalau dirinya sangat menyukai si kembar 5 ini. Semuanya pun kaget dan tersipu malu. Futaro pingin hubungan mereka terus seperti ini, tapi Futaro tetap harus memberikan jawaban kepada mereka siapa yang dia pilih sebagai pasangannya nanti. Dia akan memberikan jawabannya nanti di hari terakhir festival budaya. Kemudian, di hari kedua festival, Futaro lagi gak ada kerjaan buat kelasnya. Jadinya dia jalan-jalan, tapi tiba-tiba dia bertemu dengan teman masa kecilnya, yaitu Takebayashi. Di sana Takebayashi langsung mengajak Futaro main dan keliling festival. Hal itu pun diketahui oleh si kembar 4, karena Ichika kan lagi gak ada ya syuting. Nah si kembar 4 itu tuh kaget lihat Futaro main sama cewek lain. Untungnya di situ si Itsuki bilang kalau hubungan mereka dengan Futaro juga jauh lebih dekat dibandingkan Takebayashi. Mendengar itu Takebayashi seperti merasa senang, karena Futaro bisa punya teman dan orang berharga di sekolahnya. Scene pun pindah ke hari ketiga, yaitu hari terakhir festival. Benar-benar di akhir banget ini scene-nya. Nah di sini kita bisa melihat momen-momen setiap satu orang dari kembar 5 bersama Futaro selama festival budaya. Pertama si Ichika nih. Nah si Ichika pas selesai syuting dapat kabar bahwa adiknya si Yotsuba masuk rumah sakit. Jadinya dia menjenguknya. Nah abis ngejenguk, di situ ada Futaro juga sama Nino.
Namun Nino mau balik lagi ke sekolah karena ada hal yang belum beres. Jadinya si Ichika minta Futaro buat keliling bareng sama dia. Nah, di situ si Ichika penasaran banget sama jawaban Futaro mau milih siapa. Tapi si Futaro juga bingung sendiri gitu kan, jawabnya apa. Nah, Ichika pun memintanya untuk beli minuman aja buat dirinya sendiri. Yang dimana kalau beli teh hitam itu berarti milih Nino, teh hijau Miku, jus oren Yotsuba, dan kopi itu Itsuki. Futaro pun mau gak mau harus milih. Abis itu si Futaro bilang yang mencium waktu di season 2 itu mungkin aja si Ichika. Karena kan waktu itu semuanya nyamar jadi Itsuki. Kalau kalian ingat ya di season 2 ya. Dengan hal itu si Ichika malah nyium Futaro buat mastiin Futaro apakah Ichika yang menciumnya waktu itu. Tentunya si Futaro kaget dan salting karena Ichika main nyosor aja gitu kan. Karena melihat reaksi Futaro gak kayak gitu, si Ichika jadi gak mentingin siapa orang yang bakal dia pilih nanti. Yang penting si Ichika punya rasa ke Futaro. Selanjutnya Nino. Untuk momen Nino ini dengan Futaro adalah masalah Nino dengan ayahnya. Nino kesal karena ayahnya malah gak datang, padahal udah dikasih surat undangan. Namun ternyata berkat bantuan tim reporter, mereka menemukan orang yang dicari yaitu ayahnya si kembar ini. Ternyata ayahnya ini datang tapi langsung pergi lagi karena ada kerjaan mendadak. Jadinya Nino pingin Futaro nganter dia ke rumah sakit tempat ayahnya kerja. Pas nyampe sana si Nino masakin dia pancake ya salah. Pas nyampe sana si Nino masakin dia pancake. Ayahnya pun jadi teringat masa-masa saat dia bersama ibu mereka yang membicarakan soal pancake. Jadinya daripada nolak makanan mereka, dia pun memakannya. Terus di situ akhirnya si ayah berencana untuk makan bersama sekeluarga kapan-kapan. Lalu ayahnya juga ingin tetap Futaro menjaga hubungannya dengan kembar 5. Rencana mereka pun berjalan lancar untuk membuat ayahnya lebih terbuka dan memperhatikan ke si kembar 5 ini. Nino pun berterima kasih kepada Futaro dengan memberinya ciuman juga kayak si Ichika. Selanjutnya si Miku. Nah, momen Miku ini dengan Futaro adalah bagaimana cara Miku mendamaikan perpecahan yang telah dibuatnya di kelas. Jadi si Miku pingin kelasnya bersatu kembali tanpa adanya persaingan. Jadi dengan itu, Futaro menyarankan Miku untuk bisa mendamaikan mereka. Karena cuma si Miku aja yang bisa dan mau didengar oleh mereka. Si Miku pun mencoba mendukung kedai cowok dan meminta mereka untuk bisa bergabung dengan kedai cewek tanpa ada berantem lagi. Dan sepertinya berjalan lancar, mereka bakal baikan. Tapi tiba-tiba ada insiden yang menimpa kedai si cowok, yaitu kebakaran kedainya. Dengan Miku yang ingin bertanggung jawab buat mendamaikan mereka, dia mengajak Futaro sebagai saksi bahwa Miku bisa mendamaikan cowok dan cewek kelasnya untuk bersatu kembali. Dia pun mengajaknya ke atap sekolah dan melakukan aksinya buat mendamaikan mereka. Di sana ada perwakilan dari cowok dan cewek lagi ribut. Miku pun langsung mendamaikan mereka untuk bisa bersatu lagi tanpa berantem. Miku juga bakal bujuk teman-teman lainnya buat baikan. Dan ternyata Miku berhasil. Futaro pun senang akhirnya si Miku bisa berubah jadi lebih berani ngomong. Si Futaro juga bilang kalau Miku gak perlu sungkan-sungkan sama dia. Mendengar itu si Miku jadinya gak sungkan-sungkan buat cium si Futaro. Selanjutnya Yotsuba. Di sini Yotsuba banyak banget bantu-bantu teman-temannya selama festival. Bahkan saat kedai si cowok kebakaran, dia ingin tanggung jawab karena merasa dirinya lah yang kurang teliti dalam mengecek bahan-bahan gitu kan. Sampai-sampai dia kelelahan karena banyak banget bantu orang di sana. Jadinya dia pingsan masuk rumah sakit gitu kan karena kelelahan itu. Kemudian ada flashback lagi. Ternyata si Yotsuba di festival itu bertemu dengan Takebayashi. Di sana Takebayashi bilang kalau dia tahu kalau Yotsuba itulah orang yang dulu ditemui oleh Futaro pas kecil. Tapi si Yotsuba tuh gak mau kalau Futaro tahu kalau dirinya lah yang dia temui dulu. Karena si Yotsuba kayak gak guna aja selama 6 tahun itu kayak gitu-gitu aja hidupnya, gak berubah. Nah kembali lagi saat di rumah sakit itu dia bertemu dengan Futaro. Dia benar-benar khawatir apa yang terjadi pada drama yang harusnya Yotsuba perankan. Ternyata dramanya tetap berjalan tapi diperankan oleh temannya. Futaro pun bilang kalau ini berkat Yotsuba yang udah banyak bantu teman-temannya. Jadi pada saat Yotsuba perlu bantuan, teman-temannya juga pasti bakal bantuin si Yotsuba. Jadinya dengan itu, si Yotsuba sadar kalau semuanya gak bisa dilakuin sendiri. Jadinya untuk festival hari terakhir, Yotsuba minta bantuan ke Futaro untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan Futaro dengan senang hati akan membantunya. Pas hari terakhir, si Futaro capek banget karena kerjaan yang dia lakuin. Melihat Futaro yang kecapean, si Yotsuba juga malah menciumnya. Waduh, banjir ciuman ini mah. Selanjutnya, Itsuki. Untuk momen Itsuki ini, si Itsuki tuh pingin belajar agar dirinya nanti bisa lolos masuk universitas ya, dan menjadi seorang guru seperti ibunya. Nah di situ dia bertemu dengan si pengajar profesional. Pengajar itu mengatakan bahwa dirinya merupakan wali kelas mamahnya si kembar 5 dulu. Si bapak itu juga bilang kalau Itsuki mending jangan ikuti jejak mamahnya, karena hal itu adalah salah. Besoknya, si Itsuki ketemuan lagi sama si bapak.
Habis itu si bapak ngasih tahu kalau dirinya adalah ayah kandung dia, ayah kandung dari si kembar 5. Si Itsuki pun kaget dan gak nerima itu, karena selama ini kemana ayahnya? Kenapa baru datang sekarang gitu kan? Meski begitu si bapak tetap gak mau Itsuki jadi guru, karena menurutnya Itsuki gak cocok. Itulah bukti cinta si bapak, katanya ya. Besoknya si Futaro nyari Itsuki, soalnya si Itsuki tuh gak ada di sekolah, padahal itu hari terakhirnya festival. Jadinya Futaro menemuinya di apartemen. Di sana si Itsuki putus asa banget karena dibilang oleh si bapak jalan menjadi guru adalah jalan yang salah. Dan mengikuti ibunya juga merupakan jalan yang salah. Tapi Futaro berkhutbah kalau semua gak ada yang salah. Itsuki bukanlah si ibu. Itsuki juga gak salah kalau pengen ikuti impian kayak ibunya jadi guru. Karena meskipun sama-sama mengikuti ibunya, tetap aja yang menjalankan kehidupannya kan si Itsuki yang berbeda dengan ibunya. Itsuki pun tersadar dengan itu. Jadi besoknya si Itsuki menemui lagi bapaknya itu. Dan si bapak menganggap kalau dirinya telah memaafkan dan Itsuki akan berhenti bermimpi menjadi guru seperti ibunya. Tiba-tiba, di sana mereka kedatangan ayah angkat kembar 5 dan bapaknya Futaro. Nah, si ayah pun langsung menyangkal omongan si bapak kalau itu adalah Itsuki. Padahal sebenarnya itulah si Miku yang menyamar. Si bapak kaget karena salah mengira. Si Itsuki asli pun muncul di sana dan mengatakan kalau si bapak beneran sayang sama anaknya, harusnya dia bisa membedakan mereka berlima. Terus si bapak juga sampai ibunya meninggal, gak pernah minta maaf ke ibunya itu. Jadinya Itsuki gak sudi memaafkan dan mengikuti si bapak. Karena Itsuki gak mau jadi bahan penebusan dosa yang gak bertanggung jawab dari si bapak. Karena udah terpojok dan kalah debat, ya udah deh, si bapak nyerah dan gak bakal ngurusin hidup mereka lagi. Habis itu si Itsuki pun berterima kasih ke Futaro karena sebelumnya dia pernah berkhutbah padanya. Jadi seperti saudari lainnya, si Itsuki masih menjaga kesucian dan kesolehan dirinya dengan tidak mencium Futaro. Emang beda si Itsuki sih. Si Itsuki juga di sana secara gak langsung menyatakan perasaannya pada Futaro. Nah, momen si Itsuki ini pun selesai ya, udah beres. Kita beralih ke Futaro. Di sana si Futaro bersama temannya lagi istirahat. Nah, di situ si temannya nanya, siapa yang pertama kali Futaro bisa membedakan mukanya dari si kembar 5 itu siapa? Ya si Futaro sih nggak jawab ya. Pokoknya si kembar 5 tuh katanya mengajarkan banyak hal selain mengajar jadi gurunya, seperti cinta, persahabatan dan sebagainya. Futaro pun telah memutuskan akan memilih siapa. Malamnya, di akhir acara festival, si kembar itu pun berkumpul dan akan menyebar ke ruangan yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang akan Futaro pilih. Jadi, kalau si Futaro masuk ke satu ruangan itu, maka orang itulah yang dipilih Futaro sebagai pasangan hidupnya. Kalau kalian bingung, jadi si Futaro dan kembar 5 tuh udah bikin kesepakatan sebelumnya. Kalau nanti di akhir festival, si Futaro harus milih di antara mereka berlima siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Gitu, ngerti ya? Oke, kembali lagi. Nah, pokoknya pas kembar 5 dah nyebar, si Futaro langsung tuh jalan dan milih ruangan. Dan ternyata yang dia pilih adalah ruangan yang ada si Yotsubanya, alias Futaro milih Yotsuba, teman-teman. Tapi di situ Yotsuba menolak Futaro karena dirinya merasa gak pantas jadi pendampingnya. Si Yotsuba pun lari dari sana. Futaro sempat kehilangan jejaknya. Untungnya si Itsuki ngasih tahu arahnya dan bilang jangan pedulikan yang lainnya. Yang ada itu bakal nyakitin hati mereka. Jadinya si Futaro fokus ngejar si Yotsuba. Nah, saat kejar-kejaran itu, kita akan flashback dulu nih, cerita awal Yotsuba ketemu Futaro waktu kecil sampai SMA. Nah, di flashback itu kita bisa lihat kalau si Yotsuba terpisah dengan 4 kembaran lainnya. Tersesat gitu ya. Dan tiba-tiba gak sengaja dia bertemu dengan teman Futaro dan Futaronya sendiri di sana. Nah, di sana si Futaro ngasih tahu kalau keluarganya itu miskin, susah dapat uang. Si Yotsuba juga ngasih tahu kalau keluarganya juga miskin, karena cuma ibunya aja yang bekerja gitu kan. Mereka pun membuat janji kalau mereka akan belajar dengan giat dan serius supaya bisa masuk kuliah dan kerja dengan gaji tinggi biar bisa hidupin keluarganya. Namun ada momen saat di kapal, si Yotsuba tampil beda dengan yang lainnya, yaitu menggunakan pita di kepalanya. Si ibunya pun ngasih tahu meskipun ingin terlihat beda atau terlihat hebat, mereka tetaplah kembar 5 yang memiliki keistimewaannya masing-masing. Si ibunya pun berharap mereka bisa selalu bersama. Si Yotsuba yang dengar itu masih belum mengerti apa yang ibunya bilang. Beberapa waktu kemudian si ibu meninggal. Kemudian datanglah si ayah yang mengangkat mereka menjadi anaknya. Karena sepertinya si ayah punya wasiat dari ibunya untuk menghidupi anak-anaknya saat ibunya meninggal. Jadinya karena si ayah adalah dokter dan tentunya tuh punya banyak uang, jadinya kehidupan kembar 5 tuh berubah. Jarang bareng-bareng, punya kehidupannya sendiri. Meskipun begitu, Yotsuba tetap ingin menjadi yang terbaik di antara mereka berlima.
sampai giat belajar terus karena ingin menjadi yang terbaik dan memenuhi janjinya dengan Futaro. Tapi ternyata setelah masuk SMA, dia terlalu fokus ke kegiatan eskulnya untuk menjadi yang terbaik, yang malah itu membuatnya gak lolos di ujian remedial. Si gurunya pun memutuskan untuk tidak menaikkan kelas Yotsuba. Si Yotsuba pun kaget, karena apa yang selama ini dia lakukan sia-sia banget, malah harus gak naik kelas. Jadinya, si ayah yang tahu itu langsung akan memindahkan Yotsuba ke SMA campuran yang ada cowoknya. Yotsuba gak nyangka kalau dirinya bakal sendirian dan sia-sia aja usahanya selama ini buat jadi yang terbaik. Tapi untungnya, para kembarannya yang lulus ujian itu ternyata akan ikut Yotsuba pindah, karena katanya mereka harus tetap berlima dimanapun itu. Yotsuba pun sadar seberapa penting mereka harus bersama-sama. Jadinya, dia akan membuang tujuan untuk menjadi terbaik itu, dan akan berubah untuk bisa berguna bagi kembarannya. Nah, karena pindah SMA itulah, akhirnya Yotsuba bertemu Futaro pas di season 1. Oke gitu ya flashbacknya. Kita kembali lagi ke yang sekarang. Nah, saat kejar-kejaran itu si Futaro jatuh. Jadinya si Yotsuba nyamperin dia. Di sana si Futaro mengatakan kalau dia juga sangat menyayangi 4 saudarinya, bisa mengajar dan melakukan hal lain. Tapi kalau tanpa ada dorongan Yotsuba, mungkin dari dulu si Futaro udah nyerah jadi guru les mereka. Maka dari itu, si Futaro ingin Yotsuba jadi pendampingnya supaya selalu bisa membantu dan memotivasi dirinya ketika kesusahan. Kalau Yotsuba nolak, ya gak apa-apa. Yang penting Yotsuba harus bilang perasaan sebenarnya ke Futaro. Dan ya, si Yotsuba pun bilang kalau dirinya juga suka sama si Futaro. Dia gak bisa bohongin perasaannya. Tapi dia gak mau pacaran dulu. Ada hal penting yang harus dia lakukan. Besoknya, si Ichika tahu kalau Futaro dan Yotsuba belum pacaran. Awalnya dia ingin merebut kembali Futaro, tapi dia mengurungkan niatnya karena seolah-olah itu gak menghargai keputusan Futaro yang udah milih. Kemudian, si Nino marah ke Yotsuba karena selalu mengkhawatirkan perasaannya. Padahal mah gak perlu, harusnya pikirin aja diri si Yotsuba sendiri. Terus ada scene ke momen si Miku dan Yotsuba. Di sana Miku ingin menjadi seperti Yotsuba sepenuhnya, supaya Futaro mungkin akan menyukainya jika sifatnya kayak si Yotsuba. Tapi setelah dicoba, ternyata dia gak bakal bisa meniru Yotsuba. Dia harus menjadi dirinya sendiri. Miku juga mengatakan kalau Yotsuba gak perlu mikirin perasaan saudarinya, karena yang ada itu malah bikin sakit hati mereka. Jadi mereka harus saling bersaing aja buat dapetin Futaro meskipun Futaro udah milih Yotsuba. Yang terpenting, siapapun yang dipilih, mereka semua akan menghargai dan senang ke saudarinya itu. Yotsuba pun langsung mengerti. Terus, di situ juga ada momen Futaro ngobrol sama si Itsuki di ruang kelas gelap. Tapi di sana malah masuk Nino dan Yotsuba yang membuat mereka harus sembunyi dan mendengarkan percakapan mereka. Di sana Nino muak ke Yotsuba karena masih aja minta maaf gitu kan. Kemudian, di sana Yotsuba mengatakan kalau dirinya akan membuktikan kalau perasaannya ke Futaro itu gak kalah besar dengan Nino. Jadi dia juga akan bersaing menjadi yang terbaik dengan saudarinya. Nah, hal itulah yang ingin didengar Nino dari Yotsuba. Si Nino pun menyuruh Itsuki dan Futaro keluar dari sembunyinya. Mereka pun kaget, ternyata Nino tahu kalau mereka lagi sembunyi di sana. Nino pun mengatakan kalau Futaro jangan sampai lengah, karena Nino akan terus merebut hati Futaro menjadi miliknya. Semuanya pun jadi akan bersaing. Si Itsuki juga demikian, yang suka dengan Futaro, namun jarang memperlihatkannya. Shin pun pindah ke si Futaro dan Yotsuba yang sedang melakukan kencan. Mereka jalan-jalan ke restoran, perpustakaan, dan taman bermain. Nah, di taman bermain itu, si Futaro baru sekali kencan aja langsung melancarkan serangan dengan mengajak Yotsuba untuk menikah dengannya nanti. Yotsuba pun kaget. Dia juga baru ingat kalau impiannya pas kecil itu menjadi seorang pengantin. Jadinya, Yotsuba menerima lamaran Futaro dan ingin Futaro mewujudkan impiannya untuk menjadi pengantin nanti. Si kembar lainnya pun ternyata dari awal kencan mengikuti mereka berdua. Shin pun kemudian pindah ke si kembar 4 dan Futaro. Futaro ngasih tahu kalau dirinya bakal kuliah di Tokyo, dan mereka gak keberatan dengan itu meskipun harus jauh berpisah. Futaro pun pamit pulang, dan mereka sedih dan nangis karena nanti harus berpisah lumayan jauh dari Futaro. Kemudian, Shin pun menunjukkan si kembar 5 yang sedang berusaha menggapai mimpi mereka. Seperti si Nino dan Miku yang akan membuat kafe, Ichika yang fokus syuting, Itsuki yang fokus belajar dan akhirnya diterima di universitas, dan Yotsuba yang diwawancara mungkin mengenai dirinya yang akan masuk universitas olahraga. Lalu Futaro yang akan mengikuti ujian masuk di Tokyo. Kemudian ada time skip selama 5 tahun. Ternyata si Ichika baru pulang lagi ke Jepang setelah dia syuting di Amerika. Sekarang si Ichika jadi bintang terkenal nih ceritanya, terkenal banget. Dia akhirnya dijemput oleh Itsuki, yang dimana Itsuki akhirnya berhasil menjadi seorang guru.
Terus Nino dan Miku yang telah berhasil membuat usaha kafe. Kemudian datanglah si Yotsuba ke kafe itu pakai sepeda. Ternyata hari ini adalah hari Yotsuba akan menikah teman-teman. Santai banget ya, gak riuh gitu meskipun di hari pernikahan. Nah si kembar pun ngasih hadiah nikah, yaitu anting ibunya ke Yotsuba. Karena mau nikah itu, si kembar akhirnya kalah dan akan mendukung Yotsuba dengan Futaro. Shin pun pindah ke upacara pernikahan Yotsuba dan Futaro. Setelah itu Shin pindah ke Futaro yang akan menemui si kembar 5. Ternyata si kembar malah pakai gaun yang sama semua dengan si Yotsuba. Hal itu bertujuan sebagai kuis terakhir bagi Futaro. Apakah Futaro masih mengenal mereka selama 5 tahun gak ketemu? Dan ternyata Futaro masih mengingat mereka semua. Dia menebak semuanya dengan benar dan benar-benar tepat memilih pengantinnya, yaitu si Yotsuba. Terus di dalam sambutan pengantin, si Yotsuba benar-benar berterima kasih ke semua orang yang terlibat dalam hidupnya, terutama para kembarannya yang selalu ada untuknya. Nah, pernikahannya pun selesai. Di sana, si Yotsuba dan Futaro bertemu dengan kembarannya, yang ternyata mereka harus segera melakukan bulan madu dan mereka juga akan ikut ke sana. Dan mereka juga yang akan memutuskan tempat bulan madunya di mana. Futaro pun menyadari kalau memiliki pasangan yang punya kembaran banyak itu memang merepotkan. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah cerita dari Gotobun no Hanayome The Movie. Gimana nih, seru gak? Tim kalian menang gak nih? Saya tim Itsuki malah kalah coba. Bisa-bisanya gitu kan. Padahal yang bertemu awal di SMA tuh si Itsuki ya. Meskipun pas kecilnya si Yotsuba duluan sih yang ketemu. Tapi menurut saya si Itsuki tuh lebih bagus gitu orangnya daripada si Yotsuba. Dasar emang. Bikin kesel gitu kan. Kayak tiba-tiba si Yotsuba aja gitu yang terpilih gitu kan ya. Ya sudah lah ya. Gak ngaruh juga kalau protes. Ceritanya gak bakal berubah. Kalau kalian gimana? Tim mana nih kalian? Coba komen ya. Dan kasih pendapat kalian tentang film ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jaga kesehatan kalian semuanya ya. Dan salam film.